Entah kenapa malam itu, saat mereka masuk ke dalam kamar, rupanya si Mia ini sudah lebih dulu tertidur daripada si Marissa, men. Sementara si Marissa ini justru tidak bisa tidur pada malam itu, men. Lalu si Marissa ini pun berusaha untuk tidur dengan memainkan smartphone yang dia miliki, men. Namun tiba-tiba si Marissa ini dikejutkan oleh sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih sedang berdiri di bawah kaki si Mia yang sedang tidur tadi, men. Hayo Sabre, kembali lagi di channel aku, Rashid Official. Jadi di video aku kali ini, men, aku akan membahas tentang sebuah pengalaman seram yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Mia Khamilah, men. Si Mia Khamilah ini, men, memiliki beberapa pengalaman horor saat dia menginap di sebuah hotel, men. Pengalaman seram yang dialami si Mia ini, men, telah ditulis langsung oleh si Mia ini di situs web pribadi dia, men. Setelah saya baca pengalaman seram yang dialami si Mia tersebut ini, men, ternyata cukup seru untuk aku bahas di video aku kali ini, men. Oke, langsung saja kita bahas pengalaman seram yang dialami oleh si Mia Khamilah ini, men. Jadi ceritanya, men, si Mia ini baru mau memasuki sebuah hotel yang mau ditempati dia, men. Dari luar, hotel yang mau ditempati si Mia ini, men, seperti tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali, men. Tapi entah kenapa dia merasa agak aneh saat kaki dia melangkah masuk ke dalam lobi, men. Si Mia ini hanya berpikir bahwasanya kondisi badan dia tidak stabil pada saat itu, men, karena capek setelah melakukan beberapa aktivitas, men. Setelah dia mendapatkan kunci kamar dia, men, si Mia ini pun bergegas menuju kamar dia untuk beristirahat, men. Tapi entah kenapa tetap saja dia masih merasakan tidak enak badan. Lalu si Mia ini mencoba merebahkan badan dia sejenak di atas kasur, men. Si Mia ini pun memutuskan untuk mandi, men. Dia berharap semua rasa capek yang dia rasakan bisa hilang, men. Lalu selesailah si Mia ini mandi, men. Setelah dia selesai mandi, dia pun keluar dan merasa terkejut lantaran garden jendela dia terbuka semua begitu saja, men. Padahal menurut si Mia ini, men, dia telah menutup semua garden jendela dia pada malam itu, men. Karena sudah hampir malam, men, si Mia ini pun bergegas untuk menutupi garden jendela yang udah terbuka tadi, men. Ditutupnya lagi lah ini garden jendela dia ini. Tiba-tiba saja dia pun terperanjat kaget ketika mendengar pintu kamar mandi dia tertutup begitu kerasnya, men. Dia pun menatap ke arah kamar mandi tersebut sebelum dia membuka pintu kamar dia tersebut dan keluar, men. Kali ini bulu kuduk si Mia ini benar-benar berdiri, men. Cerita sebelumnya tadi, men, si Mia ini hanya diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata, men. Tapi di ceritanya kali ini, men, si Mia ini mendengar suara berisik di tengah-tengah malam, men. Terkadang si Mia ini malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalaman di hotel, men. Terlebih-lebih saat keadaan dia sudah lelah, men. Saat dia masuk ke dalam kamar, hal yang pertama dia pikirkan adalah untuk tidur, men. Tapi entah kenapa pada malam itu dia sangat susah untuk tidur, men. Berbagai hal yang sudah dia lakukan, mulai dari chat sama teman-teman, mendengarkan musik, hingga membaca buku, mata dia pun susah kali untuk tidur, men. Biasanya kalau mata saya capek maka akan terpejam dengan sendirinya, ujar si Mia Khamilah ini, men. Lalu si Mia ini pun melirik jam yang ada di smartphone dia, men. Tak terasa sudah jam 12 malam, dia belum juga bisa tidur, men. Ketika mata dia sudah mulai berat, si Mia ini pun meletakkan buku yang dia baca tadi dan langsung tertidur, men. Baru saja memejamkan mata, si Mia ini pun terpaksa membuka mata dan terbangun, men. Ternyata si Mia ini mendengar suara anak kecil yang sedang bergurau sangat kencang sekali, men. Lalu dia pun terdiam dan mencoba mencari sumber suara tersebut berasal dari mana, men. Semakin si Mia ini mencari sumber suara tersebut, men, suara anak kecil itu semakin jelas, semakin keras, semakin terdengar di telinga si Mia Khamilah ini, men. Lalu si Mia ini pun bergumam meluapkan kekesalan dia, men. Pertama dia masih bisa sabar, tapi lama-lama si Mia ini pun merasa terganggu karena suara yang dia dengar semakin keras dan semakin berisik, men. Dengan rasa sedikit kesal, lalu si Mia ini pun menelpon
telepon resepsionis agar pihak hotel dapat menegur tamu sebelah, men. Tapi informasi dari pihak hotel justru membuat si Mia ini terkejut, men. Pihak hotel ini berkata bahwa kamar yang di sebelah si Mia ini, men, sudah check out dari tadi siang, men. Dan untuk malam itu, men, kamar sebelah si Mia ini, men, sudah kosong dari tadi siang, men. Lalu si Mia pun bertanya-tanya, men, siapa yang berisik pada malam itu di sebelah kamar si Mia ini, men. Itu jadi pertanyaan dia. Sampai ke pagi hari pun si Mia ini belum menemukan jawabannya, men. Di sini diceritakan pada saat itu si Mia dan Marissa tidak ikut peserta lainnya untuk mengikuti penutupan event, men. Mungkin mereka sudah capek, sedangkan si Mia sendiri pun menderita radang tenggorokan, men. Dari sore mereka hanya melakukan kegiatan di dalam kamar, men. Saya tidur dan begitu juga dengan Marissa, ujar si Mia ini, men. Sekitar jam 10 malam, si Mia ini terbangun dan dia melihat si Marissa sedang memainkan smartphone miliknya, men. Lalu tidak berapa lama, men, si Mia ini mengajak si Marissa untuk keluar ke lobi karena merasa bosan di dalam kamar saja, men. Tanpa pikir panjang, si Marissa ini pun mengiyakan ajakan dari si Mia ini, men. Setelah puas dari lobi, lalu mereka pun masuk ke dalam kamar dan si Mia ini berkata ke si Marissa, men, sepertinya aku akan susah tidur deh, kata si Mia ini, men. Seharian tidur kebangun jam segini, kata si Mia ini, men. Entah kenapa malam itu saat mereka masuk ke dalam kamar, rupanya si Mia ini sudah lebih dulu tertidur daripada si Marissa, men. Sementara si Marissa ini justru tidak bisa tidur pada malam itu, men. Lalu si Marissa ini pun berusaha untuk tidur dengan memainkan smartphone yang dia miliki, men. Namun tiba-tiba si Marissa ini dikejutkan oleh sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih sedang berdiri di bawah kaki si Mia yang sedang tidur tadi, men. Karena si Marissa kaget, si Marissa pun teriak sejadi-jadinya, men. Tapi tetap saja si Mia ini tidak mendengar suara teriakan dari si Marissa ini, men. Malah si Mia ini masih terlelap tidur. Ibaratkan mimpi buruk, si Marissa ini pun segera memejamkan mata dia sambil komat-kamit membaca doa-doa, men. Malam itu seolah menjadi malam terburuk bagi si Marissa ini, men. Dan rasa aneh yang selama si Mia rasakan saat menempati kamar tersebut, men, semua sudah terjawab, men. Bagaimana menurut kalian, men? Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang serupa seperti kejadian si Mia ini, men? Ataukah ada cerita seram yang kalian alami sendiri, men? Dan bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian, men. Kalau bermanfaat, tolong di subscribe, ya. Tolong di subscribe. Mungkin sampai sini aja video aku kali ini, men, supaya kalian bisa terhibur dengan cerita seram saya yang tadi, men. Jadi kalau kalian punya cerita seram sendiri, men, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini, men. Dan jangan lupa tinggalkan jejak untuk subscribe channel ini dan kita bangun sama-sama channel ini mencapai 1000 subscriber. Stay terus bersamaku, Rashid Official. Bye.